nantinya waktu pas interview juga biasanya para jurinya juga baca ya tentang proposal itu seperti apa gitu ya. Semakin bagus, semakin kita bisa mendeskripsikan apa yang mau kita kerjakan itu ya, pasti kan lebih chance-nya lebih besar ya kesempatannya untuk bisa dapet gitu ya. Iya betul Kak. Jadi harus real juga ya, jangan dibuat-buat, jangan dilebih-lebihkan dan jangan direndah-rendahkan juga. Jadi sesuai dengan porsi dan optimisme dari jiwa masing-masing aja seperti itu. Oke. Terus Kak mau tanya nih, kalau misalkan di proposal itu kan biasanya rincian biaya ya, kalau nggak salah ya. Nah Ya, itu tuh bisa dijabarin nggak Kak? Isinya apa aja, terus terdiri dari apa aja, aspek-aspeknya? Oh iya, ini izin sambil buka juga ya Kak, soalnya agak sedikit lupa juga. Estimasi biaya pendidikan yang Kak Ros bikin ya, rinciannya tuh ada 6. Yang pertama itu pembayaran UKT atau ini pendidikan atau di perguruan tinggi lain mungkin SPP per semester seperti itu. Terus yang kedua itu pembelian buku penunjang. Terus itu pembelian buku penunjang itu per semester juga sama. Jadi dihitung kira-kira satu semester butuhnya berapa juta gitu untuk membeli buku untuk kuliah ya ini. Terus yang ketiga biaya operasional perkuliahan. Jadi selain buku-buku, misalkan kalau kuliah harus fotokopi, terus harus beli beli kertas, terus beli ATK yang kayak gitu-gitu juga tetap dicantumkan karena memang mendukung perkuliahan kita kayak gitu. Terus itu kalau Kak Ros itu periodenya per bulan. Terus yang keempat biaya kuliah kerja nyata. Kadang kan ketika kita KKN itu biasanya kan semester 6 kalau di UPI ya, dia bisa semester 5 atau semester 6. Nah, KKN itu ini 1 kali. Kira-kira berapa pengeluarannya? Dikasih tahu juga, dicantumkan juga. Terus biaya program pengalaman lapangan juga. Jadi biaya PPL gitu ya, karena memang ambilnya pendidikan jurusannya. Jadi dicantumkan juga itu. Sebanyak 1 kali. Terus biaya penelitian dan pembuatan skripsi juga itu juga dicantumkan karena kan untuk menyusun skripsi itu perlu biaya juga gitu. Jadi ada 6 aspek. Jadi diulangi lagi ya. Yang pertama itu pembayaran UKT. Itu sangat penting ya, karena memang itu yang menjadi titik utamanya ya ketika kuliah. Kemudian yang kedua pembelian buku penunjang. Yang ketiga biaya operasional perkuliahan. Yang keempat, biaya kuliah kerja nyata. Terus yang kelima, biaya program pengalaman lapangan. Dan yang keenam itu biaya penelitian dan pembuatan. Nah, waktu itu total sekitar 76 juta. Kalau Kak sendiri, kalau Kakak gimana Kak? Berapa waktu itu estimasi biayanya? Berapa ya? Kalau kurang lebih sih karena aku kan cuma 4 semester ya, karena aku ngambil yang S2, jadi 3 semester panjang, 1 semester pendek. Kalau untuk UKT sendiri kan udah fix ya dari universitas itu memberikan, aku kebetulan dari ITB, jurusannya itu terkait bisnis administrasi, tapi kampusku tuh di Jakarta sebenarnya. Jadi aku bingung deh, kayak BU mana sebenarnya. Cuman itu aku apply-nya tuh BU Bandung gitu. Nah, di situ aku nulisnya sama sih kayak kakak, kayak biaya UKT ya atau SPP, terus ada biaya buku, sama sebenarnya yang di cover itu satu lagi biaya hidup ya, kayak biaya hidup tuh ya termasuk tadi yang kakak bilang kayak biaya bulanan lah ya gitu selama ya betul. Dan kalau untuk nominal aku agak rada lupa sih, cuman lucunya sebenarnya kalau BU itu agak sedikit beda ya sama beasiswa sebelah gitu yang kayak UKT-nya tuh dikasih ke kita gitu ya kan.
Iya betul. Iya nggak Kak? Jadi kayak kalau beasiswa sebelah kan kayak si UKT tuh atau SPP bakalan dikasihnya ke institusinya langsung gitu ya dari pihak penyelenggara gitu, dari si Kementerian Pendidikan Kebudayaan ini gitu. Kalau enggak gitu, jadi harus pinter-pinternya kita gitu yang ngebagi-bagi gitu ya kayak. Betul Kak, betul. Dan nggak ada tindak sekali ya, nggak menuntut banget gitu kalau Kemendikbud itu dari BU-nya. Pokoknya mah yang penting kontribusi yang nyata untuk masyarakat ya Kak. Ya betul. Soalnya di esainya sendiri juga temanya itu kalau nggak salah ini ya Kak, aku generasi unggul kebangsaan bangsa Indonesia. Iya. Udah. Kalau Kakak tuh waktu pas dulu tuh nulisnya apa aja tuh Kak di dalam format esainya? Kalau format esai, pokoknya menceritakan tentang diri sendiri aja gitu Kak, tentang rencana kedepannya seperti apa, terus diri sendiri itu karakternya seperti apa gitu, terus yang sekarang dia aja sih gitu. Ini pertama tentang karakter sendiri, terus tentang dukungan-dukungan di lingkungan juga itu dikasih tahu gitu ya. Terus tadi itu rencana apa sih yang dikerjakan, apa yang dikerjakan dikerjakan sekarangnya gitu pas bikin esainya. Terus terakhir tuh apa sih yang mau kita kontribusikan gitu ke masyarakat, itu esai-esainya.